Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Okay, my name is Mr. Adi. Nama saya Mr. Adi. Saya akan membantu kalian untuk bagaimana belajar bahasa Inggris, memahami bahasa Inggris dengan cara cepat dan mudah. Yang pertama tentunya kamu harus senang bahasa Inggris sendiri, karena English is fun dan bahasa Inggris itu menyenangkan. English is easy. Bahasa Inggris itu mudah. Jadi sangat mudah, bahkan lebih mudah daripada belajar bahasa Arab. Oke. Secara global ya, untuk memudahkan kita belajar bahasa Inggris ya, sebenarnya intinya itu bagaimana kita bisa membuat kalimat, itu saja ya. Nanti kalimat berkembang kepada membuat suatu karangan ya. Tentunya kita juga tidak lupa bagaimana kita menghafal ya. Dalam bahasa Arab itu mufrodat ya, menghafal kosakata, mempunyai vocabulary atau perbendaharaan kata yang banyak, dari mulai benda-benda yang terdekat, sesuatu yang ada di sekitar kita hafalkan, mungkin satu hari 5 atau 10 ya, terserah, yang penting rutin ya. Ibarat memasukkan air di dalam botol, itu kalau rutin akan masuk semua, tapi kalau sekaligus ya sedikit yang masuk. Oke, secara global bahwasanya kalimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat nominal ya, atau kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Dan yang kedua adalah kalimat verbal atau verbal sentence, kalimat yang predikatnya adalah kata kerja. Jadi sangat simpel. Kita pelajari yang pertama adalah kalimat nominal. Ayo kita belajar. Pertama adalah nominal sentence. Nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal ini adalah pengertiannya kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Terus pakai apa? Tentunya kalau bukan kata kerja, maka di situ predikatnya adalah selain kata kerja, yaitu kata benda atau noun, kemudian adjektif, kata sifat, dan yang ketiga adalah adverb atau kata keterangan. Karena ini predikatnya bukan kata kerja, maka membutuhkan kata bantu. Dalam hal ini kata bantu itu sering kita sebut dengan to be ya. Baik, kita akan belajar tentang to be. To be itu dalam bentuk present ya, itu ada is, am, are. Dalam bentuk lampau past itu ada was dengan were. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita jelaskan adalah to be yang present, yaitu is, am, are. Nah, bisa disingkat untuk memudahkan dengan cara SMA, is, am, are. Itu akan lebih mudah mengingat. Sekarang berkaitan dengan definisi. Definisi daripada to be itu sendiri. To be adalah kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat, yang mana predikatnya berupa adjektif atau kata sifat, kemudian noun atau kata benda, dan yang ketiga adalah adverb atau kata keterangan. Ada pengecualian dalam kata kerja, yaitu kata kerja yang plus ing, verb plus ing dalam pola simple continuous tense ya, present continuous tense. Baik, kita kembali kepada definisi bahwasanya to be adalah kata bantu. Jadi yang namanya kata bantu itu kata yang membantu, yang menghubungkan ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin kebanyakan orang mengartikan bahwa to be, is, am atau are bisa diartikan adalah, tapi tidak semuanya. Yang jelas to be ini tidak bisa berdiri sendiri. To be adalah kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek. Nah, ini yang disebut dengan subjek ya. I, you, they, we, she, he, it. Nah, untuk menggampangkan, memudahkan mengingatnya, bisa disingkat dengan Ayu, Dewi ya, she, he, it. Oke. Ini namanya subjek ya, subjek. Oke.
kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat, ya, yang mana predikatnya berupa kata sifat adjektif, ya, yaitu contohnya adalah kata sifat itu bisa diartikan menyifati suatu benda, ya, tinggi, ya, long, panjang, short, pendek, ya, gemuk, fat, thin, kurus, itu kata sifat, biasanya saling berlawanan, ya. Sebelum kita menginjak ke adjektif atau kata sifat, bahwasanya to be adalah kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat, ya, kita harus tahu pasangan daripada to be tersebut. To be tersebut yang tiga ini itu sudah mempunyai pasangan yang pasti. Artinya tidak bisa dibolak-balik. Artinya mereka sudah mempunyai jodoh masing-masing. Sebagai contoh, I itu mempunyai pasangan am, you pasangannya are, they are, we are, she is, he is, it juga is, ya. Ini pasangannya. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Khusus untuk I, am, you, they, we, are, she, he, it, is to be-nya. Oke, kita masuk kepada kata sifat. Tadi definisi to be adalah kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat, yang mana predikatnya adalah yang pertama kata sifat. I am smart. Nah, smart ini kata sifat, lawannya adalah stupid. Kata sifat biasanya saling berlawanan. I am smart. Nah, dengan seperti ini kalian semua sudah bisa membuat kalimat yang disebut kalimat nominal, kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, kecuali kata kerja plus ing. Lah, kalimat nominal ini predikatnya adalah adjektif, kata sifat, kemudian verb, kemudian adalah kata benda, noun, dan yang ketiga adalah kata keterangan atau adverb. Biasanya adverbnya adverb of place, ya, kata keterangan tempat, ya, kata keterangan waktu bisa, ya. Sebagian ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, pemirsa, kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh kalimat nominal yang mana predikatnya adalah kata sifat. I am smart, you are diligent, they are happy, we are proud, she is beautiful, he is handsome, it is big. Selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat nominal yang mana predikatnya adalah kata benda, ya, kita hapus semuanya. Kata benda, ya, itu ada benda yang sifatnya hidup, ada benda, kata benda mati, ya. Kata benda hidup contohnya adalah semua profesi. Semua profesi adalah kata benda. Contohnya, I am a teacher, you are a doctor, they are students. Pakai S. Kenapa pakai S? Karena di sini subjeknya adalah they. We are farmers. She is, ya, a nurse. He is a pilot. Ini contohnya kata benda mati, saya contohkan. It is a table. Oke, kira-kira sudah paham? Do you understand? Kalau paham, kita lanjutkan kalimat nominal, ya, yang predikatnya kata keterangan, ya. Keterangan tempat, contohnya I am in the classroom. You are in the kitchen. They are in the field, ya, di lapangan.
We are in the school. She is in the swimming pool. He is in the room. It is in the jungle. Misalkan binatang ya. Jadi it itu bisa benda, bisa binatang. Kata ganti ketiga untuk binatang atau benda. Oke. Baik. Tadi sudah dijelaskan semua ya. Yang mana to be adalah kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat, di mana predikatnya kata sifat tadi sudah I am smart contohnya. Yang kedua, yang mana predikatnya adalah kata benda ya. Contoh she is a nurse. Kemudian ini yang terakhir adalah kata keterangan. Ini kata keterangan tempat semua. I am in the classroom. Oke. Itu tadi saya katakan bahwa definisi to be adalah kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat, di mana predikatnya adalah kata sifat adjektif, kata benda noun, adverb kata keterangan, dan juga ternyata bisa juga kepada verb, tapi verbnya yang verb plus ing ya. Dan ini disebut dalam pola present continuous tense. Rumusnya adalah subject plus to be verb ing. Ini pola simple present continuous. Contoh yang subjeknya I am, kata kerja misalkan membaca read ya, ditambah ing reading. I am reading a book. Subjek to be kata kerja plus ing. Di sini nih adalah objeknya. Oke. Kira-kira paham? Ini adalah yang terakhir. Jadi kesimpulannya, to be adalah kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat, di mana predikatnya yang pertama adalah adjektif, kata benda, yang kata sifat, yang kedua adalah noun, kata benda, yang ketiga adalah adverb atau kata keterangan, dan yang terakhir ternyata bisa masuk pada kata kerja, yaitu kata kerja plus ing. Ini pengecualian kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Terima kasih. Sangat mudah kan? Oke, terima kasih. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.